Jadi Bapak Ibu dalam menyampaikan, sekali lagi Bapak Ibu, dalam menyampaikan materi itu dimulai dari pengertian dulu yang mudah-mudah ya. Misalnya apa contohnya? Salat itu ya Pak Hakim ya. Salat itu ya dimulai dari pengertian salat ya. Mengapa orang melakukan salat? Bagaimana caranya salat? Untuk apa salat itu? Jadi Bapak Ibu kalau menyajikan materi ke siswa itu harus urut. Gitu, J. Jangan langsung dari belakang itu misalnya. Pak Hakim, Pak Hakim mau menyampaikan materi apa misalnya? Saya tentang dakwah, Pak dosen. Apa? Materi, materi tentang dakwah. Dakwah, ya. Dakwah. Oke. Pengertian dakwah itu apa misalnya? Mengapa orang itu harus dakwah? Bagaimana caranya dakwah? Untuk apa dakwah itu ya. Itu prinsipnya gitu, Bapak Ibu. Nah, itu disampaikan nanti secara urut ke anak ya, jangan sampai nanti loncat-loncat. Sehingga anak nanti berpikirnya urut. Nah, ini berikutnya menyusun pengembangan materi ajar berbasis multi perspektif dengan mendasar pada kerangka advan material ya. Misalnya ini petunjuknya. Uraian materi menggunakan salah satu komponen dalam rangka berpikir pengembangan materi dan advan material. Gunakan keragaman pandangan konsep teori para ahli terkait dengan materi. Misalnya dakwah. Dakwah, submaterinya apa Pak Hakim? Halo Ada, Pak Hakim. gini, ntar Pak baru kebuka mic-nya. Ada Dakwah itu pengertian, ada berapa Pak? Dakwah. ada pengertian dakwah, ada dasar hukum dakwah, Nah, ada contoh tujuan. satu dulu. Oke. Pengertian dakwah. Nah, itu menurut ahli siapa? Dakwah itu bla 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 itu menurut siapa? Ada pengertian. Referensi. Ya, misalnya ada nggak di referensi dakwah itu menurut artinya bahwa gini gitu? Ada kan? Cuma Ada. pengertian. Geng, ada juga. Ya, ya diambil dari bukunya siapa? Gitu. Kemudian tadi apa? Dasar hukum. Nah, dasar hukum dakwah ada nggak anu referensinya? Ada Pak. Quran, Nah, Quran Ali Imran. nah, monggo Bapak Ibu nanti Masuk silakan Islam. diisi di sini. Misalnya tentang pengertian dakwah itu ada beberapa ahli yang mengatakan mungkin ada 6 ahli ya silakan ditulis di sini. 2 ahli ya silakan ditulis. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini teori dakwah menurut siapa-siapa gitu. Kemudian yang 5C menyusun pengembangan materi ajar berbasis multidisiplin dengan mendasar pada kerangka advan material ya. Uraian materi menggunakan salah satu komponen dalam kerangka berpikir pengembangan materi advan material. Uraian materi dikaitkan atau diintegrasikan atau dikontekstualisasikan dengan disiplin ilmu lain yang relevan sesuai materi. Misalnya ini Bapak Ibu, materi dakwah ya. Disiplin ilmu pertama apa? Pak Hakim, dakwah submaterinya apa? Submaterinya. Hmm. Ada media, itu tadi Pak dosen. Ada pengertian, ada dasar hukum, ada strategi, ada tujuan, ada sasaran dalam berdakwah, Hmm. termasuk hikmah berdakwah. Ya. Itu Nah, yang nanti tolong pertama. diintegrasikan atau dikontekstualisasikan lintas disiplin ilmu. Kalau dalam PAI itu apa ya? Bu Leli apa Bu Leli materinya? Saya materinya tentang larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ya, submaterinya apa? Terus materinya tentang pengertian zina, Hmm. macam-macam zina.
dampak negatif yang ditimbulkan. Zina disiplin ilmu kalau diintegrasikan itu Ibu pakai ini PAI otomatis gabung ya apa 5 elemen itu. Enggak, Misalnya Pak. di sini kalau di satuan pendidikan SMK kan gabung, tapi kalau di madrasah kan pisah-pisah ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Kalau di Iya, Pak. madrasah. Nah, ini mungkin begini, kalau di apa di sekolah itu ya fikihnya apa zina itu. Kemudian Oh, apa akhlaknya gimana? SKI-nya gimana itu Bapak Ibu ya. Terus apa lagi kemarin? Ada Al-Quran Quran hadis. hadis. Nah, Al-Quran ada nggak hadis. ayat yang menjelaskan Oh, tentang begitu. zina? Oh, Berarti masuk tiap elemen Pak dosen ya. Ya, iya, Tiap kan elemen itu integrasi, level integrasinya pembelajaran. gimana? Oke, baik, baik. Ya, itu. Ini kalau di satuan pendidikan itu. Gitu ya Pak Ibu, nanti tolong ini segera dikerjakan. ya, Pak. Kalau Oke, bisa Baik, malam ini, Pak. baik kalau Pak, bisa insya Allah Pak. malam inilah ya. Insya Kita nggak Allah. usah lama-lama. Jisamsu Bapak Ibu. Gimana? Jisamsu Pak bahasa kami Pak. Apa itu di Samsu? Jihad sampai Jihad subuh. sampai subuh. Jihad sampai subuh, Pak. Oke. Bahasanya Pak Rizky ini, Pak. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, yang sudah mengerjakan ini, Mbak cek. Bu Sri Redatin hadir. Iya Pak, saya hadir Pak. Oke, Bu Sri Redatin ya, sebentar ya, menyampaikan pekerjaannya ya. Bapak Ibu sudah tampil punya Bu Sri Redatin. Sudah Pak. Ya, Pak. Ini yang Iya Pak, saya hadir Pak. Tapi mana? maaf sedang dalam perjalanan. Oh, perjalanan. Kondusif nggak Bu untuk menyampaikan materi? Mungkin insya Allah 20 menit lagi Pak. Oh, ya udah ganti aja kalau 20 menit lagi. Janji Pak. Maaf Pak ini. Punya Bu Leli ya? Yang sudah mengerjakan cuma 2 ini, Bu Sri Redatin sama Bu Leli ini. Oh, siap, Pak. Yang lain mana ini? Katanya jihad sampai subuh. Baru 2 orang loh. Yang lain enggak jihad dosen. Ya, nanti yang lain menyesuaikan lah ya. Kita cek punya Bu Leli. Sekali lagi nanti Bu Asep nyusul ya karena baru perjalanan juga. Bu Leli sudah bisa atau Bu Leli yang mempresentasikan saya kasih co-host, saya jadikan co-host. Bisa nggak membuka hasil pekerjaannya lewat laptop Bu Leli? Oh, siap, Pak. Sebentar, Pak. Tak bikinkan co-host, tak jadikan co-host ya. Iya, Pak. Sudah Bu, sudah jadi co-host Bu. Bisa menampilkan pekerjaannya. Siap, Pak. Sebentar, saya buka dulu. Bapak Ibu sambil menunggu Bu Leli, tolong tugas 5, 2 tugas itu kalau bisa dikerjakan maksimal besok ya, besok bisa. Terus fokus ke asesmen.
Kemudian untuk diskusi, tolong diskusi ya Bapak Ibu harus kerjakan semua karena nanti ada skornya. Itu J. Baik, Pak. Iya, Pak. Karena saya lihat Bapak Ibu pekerjaannya bagus-bagus ya. Jadi tolong segera dikerjakan. Iya, Bapak. Secepatnya diupload, Pak. Oh iya, jelas. Oke, siap, Pak. Ya, ini Semangat. menunggu Bu Leli mempresentasikan nanti. Sudah kelihatan belum, Pak? Oh, sudah bagus, bagus banget ini. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin saya mulai, Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini saya akan mempresentasikan tentang tugas LK 5D yang telah saya susun. Ini mulai dari penyusunan LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi untuk mohon izin Pak, kalau untuk LKPD yang saya buat ini materinya tentang membaca dan menghafal surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105. Petunjuk belajarnya di sini saya tuliskan yaitu adalah yang pertama, peserta didik diminta untuk menerapkan bacaan tajwid yang telah dipelajari dalam surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105 secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu guru membimbing peserta didik dalam membaca surah tersebut. Setelah membimbing anak-anak, Bapak Ibu guru akan meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan bacaan dan secara bergantian bacaan mereka di hadapan teman-temannya, kemudian mengarahkan peserta didik lain untuk menyimak dan memberikan evaluasi bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh teman-temannya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan hafalan. Untuk capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam LKPD ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian menghafalkannya dengan fasih dan lancar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, siswa atau peserta didik dapat membaca surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105 dan menghafal surah tersebut, kemudian menyetorkannya kepada Bapak Ibu guru. Untuk informasi pendukung, di sini saya menuliskan tentang adab-adab apa saja, beberapa akhlak atau adab yang perlu diperhatikan oleh peserta didik dalam proses untuk membaca Al-Quran sekaligus menghafalkannya. Mohon maaf Bu. Kita sambil diskusi ya Bu Leli ya. Iya Bapak. Biar teman-temannya dengar. Coba naik dikit Bu. Oh iya. Di sini enggak Pak? Enggak, di CPTP itu Bu. Oh CPTP. Oke. Bapak Ibu kemarin kan Bu Leli sama Pak Rizky sama Pak Hakim itu kan CP-nya masih ingat kan, mampu menganalisis betul atau tidak? Iya Pak. Tapi di sini kok tiba-tiba nggak ada mampu menganalisis itu. Oh, kemarin ini saya Pak, kalau LKPD itu biasanya dibuatnya untuk beberapa kali pertemuan, jadi buat LKPD-nya itu dalam satu kali pertemuan, maksudnya saya itu nanti dipisah LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3 gitu. Jadi apakah harus diselesaikan dalam satu LKPD itu isi dari semua CP dan TP-nya itu Pak? Maksud saya kan gini, jadi nanti Bapak Ibu dalam unjuk kinerja itu Bapak Ibu harus membuat dua RPP dengan materi yang berbeda. Membuat dua modul ajar maksud saya ya, dengan
eh, dua modul ajar yang materinya berbeda satu. Nah, otomatis kalau dua modul ajar itu harus dua LKPD yang berbeda. Ya. Jadi satu modul ajar ya satu LKPD. Oh, ya. Itu catatannya ya Bapak Ibu. Nah, saya minta tolong pastikan bahwa dua modul ajar yang Bapak Ibu bikin itu diusahakan mengarah ke HOTS Bapak Ibu. Hmm. Higher Order Thinking Skill. Kalau bicara HOTS, maka CP yang Bapak Ibu gunakan ya CP C4, C5, C6. Menganalisis, mensintesis, dan membuat karya itu CP-nya. Nggih. Diusahakan begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini punya Bu Leli ini sebaiknya dapat menganalisis. Nggih, Pak. Kemarin apa ya? Saya lupa itu karena saking banyaknya itu. Peserta didik mampu menganalisis Kandungan Al-Quran surah. Heeh. surat Al-Maidah ayat 48 gitu, Pak. Oke, sekarang Nggih. Bapak Ibu, jika mampu menganalisis Al-Maidah, surat Al-Maidah, itu mau disampaikan nanti kan endingnya Bapak Ibu itu kan praktek ngajar dengan menggunakan video ya nanti akan dinilai. Nah, kira-kira Bapak Ibu satu video itu jika CP-nya menganalisis itu kira-kira materi yang mau disampaikan itu apa? Kira nanti tagihannya. Menganalisis Al-Maidah itu dengan seperti apa? Mulai dari pemahaman konsep, pemahaman tentang isi kandungan dimulai dengan membaca, kemudian memahami terjemah ayat mungkin Pak. Baik, membaca, mampu membaca. Yang kedua, mampu apa? Memahami terjemah ayat. Memahami ayat, kandungan ayat kan ya. Terus yang ketiga apa ini? Menghafal, Pak. Menghafal. Menghafal mungkin, Pak. Menghafal. Terus yang ke berikutnya apa? Yang keempat. Ada mengidentifikasi hukum tajwid dalam surah. Nah, itu apa itu namanya? Mengidentifikasi Hukum tajwid. hukum tajwid. Ya. Terus apalagi? Apalagi Bapak Ibu? Menganalisis kandungan surah. Menganalisis kandungan surat. Ya, betul Pak. Nah, terus ada lagi nggak peluang lagi? Apalagi? Ada menerapkan Apa contoh Bu? perilaku Pak. Menerapkan contoh perilaku yang Nah, ini berkesesuaian dengan kandungan ayat. perilaku. Ada lagi nggak Bu? Itu saja sepertinya Pak. Oke, berarti sebentar ya Bu, Bapak Ibu, saya coba bantu menghitung ya. Ya. Membaca itu satu, memahami kandungan ini dua, menghafal tiga, mengidentifikasi empat, menganalisis kandungan lima, menerapkan contoh perilaku ini enam. Bapak Ibu berarti dalam satu CP ada 6 indikator yang harus terpenuhi kepada anak. Ya kan? Berarti TP punya Bu siapa? Bu Leli itu harus ini kan satu membaca, betul Bapak Ibu itu. Iya Pak. Nggih. Nggih, Yang betul, kedua Pak. menghafal, Yang kedua, memahami, Pak. memahami. Mungkin nanti Nggih. ditambahkan Bu Leli ya, Oh siap Pak. memahami. Yang ketiga menghafal, yang Nah, keempat mengidentifikasi, yang kelima menganalisis kandungan, yang keenam menerapkan contoh perilaku. Ada 6 ini, tolong ditulis di sini. Oh siap Pak. Hanya pertanyaannya begini Bapak Ibu.
Jika 6-6-nya itu ditulis, apakah cukup waktu yang disampaikan dalam satu kali kegiatan pembelajaran? Kalau alokasinya 1 kali pertemuan, Pak, sepertinya tidak cukup, Pak. Cukup. Nah, kalau dari 6 itu, 1 kali pertemuan sampai nanti evaluasi, biar cukup ada berapa, Bu, kira-kira, Bu, dari 6 itu yang mau dicapai? Kalau saya rencanakannya ini 3 kali pertemuan atau sampai 4 kali pertemuan, Pak. Bisa nggak 4 kali pertemuan itu dibikin dalam satu video? Video media pembelajaran, Pak. Ya, nanti video Ibu kan nanti ngajar. Nah, video Nggih. itu durasinya yang 4 kali pertemuan itu akan dipendekkan menjadi 15 menit itu misalnya untuk diupload ketika ujian nanti, ujian akhir. Video PPL itu ya maksudnya, Pak ya? Ya, praktek Oh. mengajar. Nggih. Nah, saran saya begini Bapak Ibu. Kalau memang waktunya nggak cukup, bagaimana kalau Bu Leli ini saya sarankan, karena nanti pasti yang dinilai itu 1, 4C, kreatif, kritis, kolaboratif, communication itu pasti nanti akan dinilai. Yang kedua, advan material itu nanti fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi itu akan dinilai. Yang ketiga, HOTS ini harus dinilai. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya hanya membaca, siswa mampu membaca, itu baru C1 Bapak Ibu. Siswa memahami itu C2, siswa mampu menghafal itu mungkin nanti C3, mengidentifikasi ya mungkin masih C3, bisa C4, menganalisis, nah ini baru C5 ini, menerapkan ini C4, menganalisis C4, menerapkan contoh perilaku sehari-hari ini baru C5. Membuat karya atau membuat ini baru C6. Nah, ini tapi nggak ada. Nah, ini kalau hemat saya, Bu Leli saya sarankan pakai yang kelima dan keenam, yaitu menganalisis kandungan. Jadi TP-nya nanti menganalisis kandungan surat Al-Maidah. Kemudian tujuan yang kedua menerapkan contoh perilakunya. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, tolong CP-nya diperkecil tetapi diarahkan ke HOTS. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, jadi saya ini mohon maaf pelan-pelan agar supaya Bapak Ibu benar-benar tahu alurnya gitu, nggih? Ya, Pak. Nah, jadi nanti yang membaca menghafal ini tolong ini ya bolehlah ya ditulis di sini, tapi nanti saya khawatir nanti nggak cukup waktunya. Boleh Apa ditulis? mungkin, Pak? Mohon maaf bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa mungkin untuk membaca, memahami, menghafal dan mengidentifikasi itu hanya kita sampaikan saja, tapi kita lebih memfokuskan kepada menganalisis dan menerapkan itu, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi nanti begini, TP6 itu misalnya ditulis semua, misalnya Pak Rizky ditulis semua. Nggih. Tetapi nanti kalau ditulis semua, itu harus ada asesmennya, Pak. Harus bisa diukur karena itu tagihan. Nggih. Evaluasi atau asesmen itu kan tagihan dari tujuan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nggih, Bapak. Coba bayangkan, kalau misalnya siswa mampu membaca, itu kira-kira di akhir perkuliahan ada nggak evaluasi atau asesmen yang mengukur siswa mampu membaca? Ada, Bapak. Harus ada, Pak. Harus, itu nanti harus ada di soal atau observasi atau portofolio muncul itu. Semakin banyak tagihan, maka semakin banyak asesmen yang Bapak Ibu bikin nanti. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur apakah Bapak Ibu itu
mampu nggak mengajar, sukses nggak mengajar gitu maksudnya. Nah, ini gimana ini Bapak Ibu? Silakan, boleh berkomentar, berdiskusi. Kita santai saja Bapak Ibu, nggak usah terlalu tegang, santai saja. Nggih, Bapak. Masuk akal nggak apa yang saya sampaikan itu? Masuk akal, Pak. Nggih, Pak. Jadi Bapak Ibu dalam mengajar itu nanti evaluasinya kan begini. Bapak Ibu sukses nggak mengantarkan materi itu ke siswa? Kalau Kurtilas dulu, kalau dinilai KKM-nya itu misalnya di bawah KKM, misalnya kok saya melakukan ulangan kok rata-rata siswa itu kok skornya 6 gitu misalnya. Berarti Bapak Ibu nggak sukses ngajarnya gitu. Karena skornya 6 kan gitu. Tetapi kok skor 6-nya itu misalnya hanya eh, eh, 2 anak atau katakanlah 1%. Oh, berarti itu anaknya, bukan Bapak Ibu yang gagal mendesain apa itu namanya, Menyampaikan. mendesain strateginya, mendesain modelnya, pendekatannya misalnya ya. Misalnya CP-nya anak mampu berenang, Bapak Ibu pakai strategi demonstrasi, ya nggak bisa berenang. Yang bisa berenang gurunya gitu ya. Harus praktek. Mampu membaca ya anak harus benar-benar mampu membaca gitu. Menghafal, anak harus mampu menghafal, nanti paling tidak Bapak Ibu punya. Ini contoh Bu Leli ini. Di sini ada mampu menghafal misalnya. Bu Leli harus membuat asesmen yang berupa portofolio, ya. Portofolio di mana anak harus ditagih hafalannya. Misalnya hafal surat Al-Maidah, satu surat ini ya Bu ya. 2 surah, Pak. Satu ayat. Satu ayat atau satu surat? 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. 2 ayat. Maka 2 ayat itu harus ditagih ke anak. Harus anak itu benar-benar hafal. Nanti ada ujian hafalan ini, Bu. Ibu Oh, harus, misalnya berapa satu kelas Bu Leli? 35 kalau sekarang, Pak. Ya, Bu Leli harus memberikan jaminan bahwa 35 anak ini benar-benar hafal surat Al-Maidah semua. Kalau ada anak yang tidak hafal surat Al-Maidah ayat ke berapa itu, kelima, ini tanggung jawab moral Bu Leli ini. Gitu. Jadi guru itu berat ya Bapak Ibu. Nggih, Pak. Karena nanti Bapak Ibu sudah terlanjur menulis TP, mampu menghafal, itu ya Bu Leli, Pak Ake, Pak Rizky, dan seterusnya ibu lain harus memberikan jaminan bahwa nanti anak itu benar-benar hafal. Harus ada alat ukurnya, atau misalnya apa ya, portofolio itu loh, kalau pas waktu puasa itu Bapak Ibu sholat taraweh di Buku mana Ramadan, itu. Pak. Buku Hah? Ramadan, Bapak. Nah, Buku buku Ramadan. Ramadan itu. Jadi anak itu nanti akan melaksanakan yang namanya pembiasaan murojaah misalnya. Murojaah itu ya anak nanti murojaah di rumah didampingi orang tua, dan orang tua nanti yang mengisi checklist. Ya, orang tua punya peran untuk membantu anak menghafalkan surat Al-Maidah. Nanti kalau sudah hafal nanti tanda tangan, dan tanda tangan orang tua itu nanti dicek oleh guru. Dipanggil satu-satu, si A, si B, si C sampai 30 anak itu nanti disemak oleh guru, mereka benar-benar hafal. Gimana ini Bapak Ibu? Dan dalam prosesnya itu harus ada dokumentasi ya berarti, Pak ya. Kalau seandainya ngambil TP yang ini. Ya Pak, yang paling tidak ada Bu, ada nanti apa namanya asesmen portofolio ya, di situ nanti ada semacam checklist ya. Ya. Checklistnya mau pakai 1, 2, hafal tidak, iya tidak, atau mungkin pakai skala Likert 1, 2, 3, 4, hafal dengan mumtaz misalnya, dengan Nggih. bagus, sangat bagus, hafal dengan mungkin 1, 2 ayat yang lupa mungkin, nah terus monggo lah bikin rubrik seperti itu. Itu jika TP-nya begini. Sambil mohon bertanya juga, Bapak. Ya monggo Nggih. silahkan.
ketika kita mengambil untuk CP-nya seperti yang disampaikan Bu Leli ini Pak, kayak membaca Al-Quran dengan tartil atau memahami, menghafal, itu saya ini di awal, karena satu kelas itu ada 33 siswa yang muslim Pak, hasilnya 36 tapi yang 3 itu ada yang non muslim seperti itu Pak, ada yang 30 satu kelas itu Pak. Dan Ya. itu saya setiap satu kelas itu sebelum memulai materi setiap di awal Pak, di awal pembelajaran saya mengetes untuk membuat itu Pak. Mana yang lancar ngajinya, mana yang tidak lancar, mana yang belum bisa Pak. Itu Ya. apakah kategori masuk asesmen ya Pak ya? Ya, Di itu awal ya Pak. asesmen diagnosis awal, Pak. Diagnosis Di awal. awal. Ya. Jadi Nggih. Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu harus bahasanya harus dan setengahnya wajib nih, harus wajib itu melakukan diagnosis awal. Diagnosis awal ini macam-macam bentuknya Bapak Ibu. Bisa dengan lisan itu ya yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi kan lisan. Bapak Ibu memberikan pertanyaan ke anak. Boleh dengan tulisan itu Bapak Ibu memberikan kertas, mengidentifikasi ke siswa, boleh. Dan seterusnya, itu namanya diagnosis awal. Artinya apa? Mungkin nanti misalnya contoh, ada temuan bahwa si A itu cara membaca surat Al-Maidahnya itu dia tartil, ya kan? Tapi dia belum hafal, gitu kan? Maka apa yang dilakukan oleh Pak Rizky? Nah, Pak Rizky memberikan tugas si A itu untuk melakukan hafalan murojaah. Kemudian si B, dia bisa membaca, tapi tidak tartil dan juga belum hafal. Ini kan kasus lain lagi. Maka dia dikasih tugas apa? Apa yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru gitu. Nah, ini tugas nanti Bapak Ibu guru memastikan apakah tartil, apakah hafal. Ini harus ada jaminan Bapak Ibu dan harus ada alat ukur yang mengukur itu. Nanti ya di asesmen itu. Di hari Selasa besok Bapak Ibu sudah mulai bekerja membuat asesmen. Ini pemanasan Bapak Ibu. Nah, ini saya sarankan anggap saja Bapak Ibu membaca dan menghafal ini sudah clear gitu loh. Oh, Ya, nggih. sudah clear, anggap saja Bapak Ibu. Nggih, Tadi Pak. kan ada 6, setelah saya identifikasi ada 6. Membaca, memahami, menghafal, mengidentifikasi, menganalisis kandungan, dan menerapkan contoh. Ini untuk membaca, memahami, menghafal, mengidentifikasi ini anggap saja menurut hemat saya sudah clear gitu ya. Nggih. Ya ada jaminan bahwa anak itu sudah bisa 4 itu. Nah, hemat saya Bu Leli, tolong fokus saja menganalisis kandungan surat sama Membuat menerapkan konten tadi Pak contoh ya. perilaku. Siap Menerapkan. Bapak. Nah, itu diganti itu. Kenapa? Nggih. Karena nanti yang mendapatkan nilai bagus ketika PPG itu UPIN-nya itu harus HOTS. Asesmennya harus HOTS Bapak Ibu. Oh. Ya Bapak Ibu. Membaca, menghafal boleh ya, boleh. Cuma nanti HOTS-nya di mana itu. Siap Pak. Yeah. Nggih. Kalau seandainya Ya. menerapkannya diganti dengan tadi yang Bapak sebutkan sebelumnya kan ada membuat konten. Itu juga bisa Pak. Boleh. Itu C6 malahan, itu lebih tinggi proses berpikir. Oh, Anak diminta membuat konten, tetapi nanti kan berkelompok tuh Bu ini. iya berkelompok Pak. Ini malah bagus, sekali dayung 230 terlampaui. Kenapa? Karena nanti ini bisa digunakan sebagai proyek P5 PPRA. Kan Oh, Bapak Ibu nanti gini, selain diminta membuat modul ajar, Bapak Ibu nanti juga diminta membuat proyek P5 PPRA. Gitu. Sehingga nanti proyek P5 PPRA itu yang membuat konten itu boleh. Kira-kira gimana? Anak SMA bisa nggak membuat konten itu? bisa. Insya Allah bisa Bapak. Konten Allah ini bisa, bisa Pak. berupa poster gitu kan Pak ya. Bisa. Ya, boleh membuat poster, membuat leaflet, membuat apalah, monggo. Berarti ada Short gitu Pak ya.
TP-nya ada 7 ya ini. Jadi selain menganalisis, menerapkan, dari membuat konten. Konten boleh video short. Sekarang yang lagi tren video short itu. Video short, Pak, betul. Ya, anak-anak SMA muda lah bikin TikTok, pendek, Benar loh, Pak. YouTube, short. Gurunya kalah, Bapak. Gimana? Gurunya Gurunya kalah. kalah. Nah, Bapak Ibu terkadang berpikirnya, Bapak Ibu, saya aja nggak mampu, nggak mungkin siswa saya mampu. Padahal enggak. Siswanya lebih pandai gitu ya. Ya gitu Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong 3 nggak apa-apa lah ya. 1, menganalisis isi kandungan Al-Maidah. Yang kedua, menerapkan contoh perilaku. Yang ketiga, membuat konten video short gitu. Itu rekomendasi saya ya, Bu Leli ya. Siap, Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo. Kita santai aja, mengalir, diskusi mengalir, nggak usah tegang ya. Oke, Ada Bapak. apa disampaikan. Sebelum pindah yang ke informasi pendukung. Berarti untuk CP-nya itu kita sesuaikan nanti, TP-nya itu nanti kita sesuaikan dengan CP yang tadi Bapak sarankan itu ya, Pak? Betul. Jadi nanti Oke. CP-nya harus dirubah nih Bu Leli ini. Siap, Pak. Seperti CP yang awal itu loh, yang di awal-awal tugas awal itu bagus sudah. Oke, Bapak. Tiba-tiba di sini berubah gitu. Karena saya mikirnya pertamanya dikira satu LKPD itu untuk satu kali pertemuan, Pak. Ternyata maksudnya satu modul, satu LKPD. Ya, ya nanti tolong itu digantilah ya CP-nya. Siap, Pak. Apa kemarin CP-nya? Mampu menganalisis Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, itu sudah benar itu Bu, pakai itu aja. Oh, siap, Pak. Jadi artinya bahwa siswa dengan mampu menganalisis surat Al-Maidah itu dia mampu mengerti kandungan surat Al-Maidah, mampu menerapkan perilaku sesuai surat Al-Maidah, dan mampu membuat konten yang berhubungan dengan surat Al-Maidah itu. Maksudnya begitu. ATP-nya, alur TP-nya begitu Bapak Ibu. Untuk penulisannya, Pak, penulisannya ATP ataupun TP ini berarti harus rentet, Pak ya. Mulai dari Ya. tadi kan urutannya dari yang C4 dulu, dilanjut C5, lanjut C6 paling bawah. Tingkat kesulitannya dimulai dari atas tuh yang termudah dulu, Pak. Ya, boleh. Jadi menganalisis, menerapkan, dan membuat konten. Konten. Tapi nanti ditambah kehidupan sehari-hari ya Bu ya, menerapkan Oke, benar, Pak. ya, Dalam kehidupan sehari-hari. ya biar supaya nanti kontekstual itu. Kalau menerapkan saja itu bisa masuk di C3. Oh, Ya, tapi kalau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sudah masuk pada C5. Nah, nanti Bapak Ibu di hari Selasa besok kan membuat asesmen awal dan seterusnya, itu sudah mulai asesmen. Jadi nanti kalau menganalisis kandungan kan nanti silahkan nanti gimana Bapak Ibu evaluasinya. Kalau siswa mampu menganalisis isi kandungan surat Al-Maidah, siswa disuruh ngapain ini Bapak Ibu? misal dibuatkan sebuah soal dengan adanya tuntunan soal HOTS mungkin Pak ya. Ada Ya. deskripsi tentang suatu peristiwa, kemudian dia menuliskan, kemudian dari deskripsi peristiwa itu nanti pertanyaannya tentang salah satu daripada kandungan, misalnya kalau dalam surah Al-Maidah itu tentang berlomba dalam kebaikan. Nah, misal dalam peristiwa tersebut isi kandungannya sesuai dengan kandungan Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan, kemudian nanti anaknya menentukan sikap mana. Artinya Bu Leli untuk
mengukur tujuan apa tadi Menganalisis. analisis kandungan itu ibu melakukan membuat alat ukur berupa soal kan gitu kan. Ya, berarti Nah, pengetahuan ya Pak. soalnya itu nanti ya soal apa? Soal urean apa soal apa itu? Pilihan ganda boleh Pak. Pilihan ganda boleh, tetapi benar-benar nanti anak bisa menganalisis kandungan ayat itu boleh. Jadi LKPD-nya nanti soalnya ya harus soal pilihan ganda. Tapi kalau ibu pakai urean ya di LKPD harus urean. Kalau uraian itu berarti disertakan sama jawaban idealnya yang dari gurunya Pak ya? Enggak harus. Oh enggak harus. Enggak harus. Kalau soal latihan harus. Tapi nanti harus ada rubriknya. Rubrik itu ya apa ya rambu-rambu soal itu. Dan pedoman pensekoran. Bapak Ibu, ini nanti saya jelaskan di pertemuan nantilah ya akhir-akhir bagaimana membuat rubrik, bagaimana membuat pedoman itu nanti saya jelaskan di akhir-akhir. Yang terpenting Bapak Ibu sementara ini mampu apa ya membayangkan lah berabstraksi bahwa jika TP-nya siswa mampu menganalisis kandungan surat Al-Maidah itu nanti evaluasinya atau asesmennya seperti apa gitu, berupa apa, soal atau apa gitu. Kemudian mampu menerapkan. Nah, ini apa? Observasi, portofolio atau apa ini nanti. Kemudian mampu membuat konten. Nah, ini nanti berupa apa nanti soal evaluasinya. Nah, itu nanti yang muncul di LKPD Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yes, ya, Pak. Ya, itu namanya konsisten dari awal itu. Jangan sampai evaluasinya berbeda dengan materi yang tuntutan TP-nya. Itu hal ini nggak match ini nanti. Oh, Evaluasinya nggak mampu mengukur apa yang diukur itu. Cukup Bapak Ibu, TP, CP? sebentar Oke, Pak. Bapak. Ini mau tanya kembali Pak. Tadi kan, belum sampai di langkah ya. Mungkin nanti di langkah aja Pak. Oke, lanjut aja Bu Leli kalau sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjut. Informasi pendukung ini betul apa? Kurang tepat kayaknya Pak ya. Informasi pendukung itu biasanya berupa referensi. Oh, referensi. Oke. Jadi informasi pendukung bisa buku yang digunakan di kelas apa, terus bisa LCD yang digunakan, bisa komputer. Terutama informasi pendukung ini Bapak Ibu, kalau bisa ada sumber dari internet. Jurnal ya Pak? Jurnal boleh, YouTube boleh. Yang penting biasanya ada www gitu. Iya, HTTP, Pak. itu tolong dimasukkan di informasi pendukung ya Bapak Ibu. Oh, ya. Nanti bolehlah dikasih Al-Qur'an juga boleh di sini gitu. Tapi nanti harus harus Al-Qur'an, misalnya Al-Qur'an apa, terbitan mana, tahun berapa itu harus lengkap Bapak Ibu, jangan Al-Qur'an saja itu. Seperti Bapak Ibu nulis daftar pustaka itu di sini. Alat-alatnya juga bisa dimasukkan di informasi pendukung nggak Pak? Boleh, pokoknya informasi pendukung ini ya sebagai bahan Bapak Ibu ngajar. Oh, ya Pak. Lanjut Bu. Tugas dan langkah kerja. Nah, ini yang tadi saya mau tanya Pak. Ini kan seandainya misalnya tadi di CP sama TP itu kan diganti, misal tadi ada 3 Pak ya. Menganalisis, kemudian menerapkan, dan satunya lagi membuat konten. Tapi seandainya dalam langkah kerjanya di sini kita terapkan di dalamnya ada mulai membuka Al-Qur'an, membaca.
yang langkah yang sebenarnya masuk dalam TP sebelum dia mencapai analisis itu kan pastinya dia membaca, kemudian mengidentifikasi dan lain sebagainya itu Pak. Tapi kita jelaskan di sini di langkah saja, tapi tidak dimasukkan ke TP itu boleh apa enggak? Boleh, boleh Bu, boleh. Semakin lengkap semakin bagus. Kan nanti yang namanya langkah itu kan kalau bisa urut ya, runtut. Nggak boleh loncat-loncat itu ya. Ya kayak seperti langkah kita mau makan itu ya cuci tangan, baca doa, terus apa lagi? Pakai tangan kanan, dikunyah berapa kali itu? Itu kalau makan nasi ya, tapi kalau makan gaji lain lagi, dimasukin kantong atau rekening gitu kan. Apalagi makan harta anak yatim itu lain lagi langkahnya. Itu makan itu. Ini contoh ya. Jadi itu ya kalau bisa memang harus ini Bu Leli harus runtut lah ya dari runtut itu maksudnya ya advan materialnya itu ya mulai dari apa mengapa itu tadi Bu ya. Jadi dari fakta, konsep, prosedural sampai metakognisi itu urut gitu ya. Mulai dari pengertian gitu ya. Kemudian apalagi makna apa mengapa apa tujuan sampai benar hakikat itu. Oh, Itu ya Bu Leli ya. ya Pak. Berarti ini sebenarnya ada sangkut pautnya sama yang LK yang sempat kita belum kerjakan itu ya Pak ya, yang tadi apa, mengapa, bagaimana itu ya. Betul, betul. Oh, Sebetulnya Bu Leli harus mengerjakan itu dulu baru mengerjakan ini. Tapi nggak iya, apa-apa lah. ya Pak. Berarti Oke. untuk berdasarkan urutan dimensi pengetahuan yang dari yang dari konsep Ya, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi itu. Lanjut, Bu. ya, penilaian. Nah, ini mulai menarik ini. Inilah yang saya jelaskan di awal itu. Ya, coba, Bu. Ini penilaiannya yang saya tulis tadi yang saya pertama kali tuliskan TP-nya Pak tentang keterampilan membaca Al-Quran. Coba kalau misalnya itu diganti, Gitu. contoh satu saja ya, Bu. Contoh menganalisis isi kandungan surat apa itu? Al-Maidah dulu lah sebelum ke atau buat Al-Maidah. Nama siswa misalnya A itu. Skornya gimana ini? Skor Oh, apa? Ibu melakukan apa ini? Kalau misalnya tadi kalau tadi soal. penilaian pengetahuan, ada soalnya Pak, butir soal. Nah, itu bikin rubriknya gimana Ibu kalau soal? Berarti mungkin eh, nama, kemudian di sini ada soal, misalnya saya berikan soal pilihan gandanya 1 sampai 10 pilihan soal. Kemudian Ya, nanti di sini di tabel-tabel yang saya tulis 1, 2, 3 sampai 10 mungkin itu nomor soalnya mungkin Pak ya. ya betul. Nomor Nomor soal, item soal. kemudian nanti poinnya setiap soal berapa saya tuliskan per kebenaran daripada jawaban anak-anak tersebut ya Pak ya. Jika Kemudian soalnya nanti pilihan ganda, tapi kalau hmm, soalnya urean, ya nanti satu, misalnya soalnya 1 sampai 5 nanti terus nanti dikasih keterangan itu, kasih keterangan jawabannya itu tidak seperti ini, pakai skala Likert nanti. Coba nanti saya carikan ya Bu ya, contohnya ya. ya Pak. Terus bawahnya apa Bu? Bawahnya ini ada rentang, kemudian penilaian keterampilan hafalan. Nah, ini pedoman persekoran kapan anak itu dapat nilai 100 ya nanti. Ya, kalau soalnya pilihan urean nanti bisa dibuat rentang skor nih. Tapi kalau oh ya dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu tidak boleh menulis anu ya, langsung nilai ya. Jadi nanti skor rentang kan gitu. Oh, dideskripsikan ya Pak ya? Ya, kurikulum Merdeka kan begitu. Tetapi nggak apa-apa ini nanti seperti apa dulu Bapak Ibu bikin nanti kita cek lagi
Di pertemuan-pertemuan berikutnya nggak apa-apa lah ya. Sementara ini dulu nggak apa-apa, Bu. Oh, siap. Yang penting nanti disesuaikan tiga TP tadi, Bu J. Iya, Pak. Oke. Next, apa itu? Ini keterampilan menghafal surah. Ya, ini lewat aja, Bu. Oleh media ini selanjutnya tentang media digital, Pak. Media digital nggak usah diklik nih, Pak. Apa? Hmm? Ini Nggak apa-apa, nggak videonya usah diklik. nggak usah diklik, Pak ya. Ini kemarin saya ini apa yang dimasukkan dalam LKPD ini harus sinkron dengan LKPD yang dibuat, Pak. Membuat media digitalnya di sini. Ya, ini terlalu banyak, Bu. Coba naik dikit. Iya. Karena kemarin tidak tahu apa cuma yang sesuai saja atau bisa dimasukkan semua. Nah, Yang Bapak Ibu, media ini adalah yang mendukung CP dan TP Bapak Ibu. oh ya Pak. Misalnya Bapak Ibu punya video tentang kandungan surat Al-Maidah, itu kan misalnya. Cek di Google itu pasti ada itu. Siap. Coba saya sebentar. Tunggu sebentar ya Bu ya, saya coba masuk YouTube. Bentar, saya tak masuk YouTube dulu. Keren punyanya Bu Leli. YouTuber ini beliau. Masya Allah. Mantap. Kandungan surat Al-Maidah ya Bu ya. Iya Pak. Ayat berapa itu? 48. Ayat 48. Wah, ada Bu, banyak banget Bu. Iya. Bapak Ibu tolong nanti seperti Bu Leli ini ya, dikasih itu banyak banget, tapi tolong tidak Bapak Ibu nanti harus mencermati setiap YouTube itu, jangan semuanya dimasukin. Iya Pak. Khawatirnya kan nanti sumbernya nggak valid sumbernya. Ya, yang misalnya di sini ada tafsir surat Al-Maidah. Nah, misalnya ini boleh lah ya, Dr. Mustafa Umar LCMA. Kajian tafsir Al-Maidah boleh. Ini sudah 2 tahun yang lalu. Kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48 media pembelajaran PAI boleh. Banyak ini Bapak Ibu di YouTube. Nanti tinggal dimasukkan saja. Kemudian yang berikutnya menerapkan contoh perilaku. Coba ya Bu ya, saya cek sebentar di YouTube. Menerapkan contoh perilaku dalam surat Al-Maidah ayat 48. Bu, ada Bu? Iya Pak. Contoh perilaku menggambarkan surat Al-Maidah ayat 48, kelompok 3X, nah, itu ada. Nah, surat Al-Maidah tentang berkompetisi dalam kebaikan. Dr. Fauzi, ada. Kandungan isi dan turunan. Wah, ternyata banyak banget di YouTube itu. Udah Bapak Ibu, saya rekomendasi di YouTube itu dimasukin aja sudah beres. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengajar ya Bapak Ibu tolong, karena video nanti yang dikumpulkan itu durasinya katakanlah 15 menit, YouTube-nya jangan 1 jam. Nanti YouTube itu bisa ditampilkan di video Bapak Ibu, tapi nanti diedit. Bapak Ibu mulai sekarang harus belajar cara mengedit video. Bapak Ibu bisa minta tolong temannya untuk mengeditkan. Kalau bisa sendiri ya lebih bagus lah ya. Tapi kalau saya yakin di sekolah Bapak Ibu pasti ada yang bisa. Atau siswa Bapak Ibu malah lebih pinter pakai apa Filmora. itu? Boleh pakai apa yang familiar itu? Kinemaster. Capcut, Pak dosen. Apa Pak tadi? Capcut. Capcut. Ya, itu juga bisa. Bapak Ibu sudah tahu ternyata ya sudahlah. Itu teknis, sebenarnya itu teknis lah ya. Nanti dipendekkan videonya ya, yang penting-penting nanti diambil. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi termasuk tadi ya itu 3 itu nanti tolong dimasukkan di sini, nggak usah banyak-banyak ini. Yang dimasukkan di sini tapi yang kita buat sendiri nih Pak.
Atau boleh misalnya dapat referensi dari YouTube dimasukkan aja apa? Dari YouTube nggak apa-apa, Bu, Oh, nggak original. apa-apa. Berarti nggak harus yang kita buat original gitu, Pak ya? Yang dibuat, yang dimodifikasi itu nanti ketika PPL, Bu. Oh, siap, Pak, siap. Masya Allah. Ya, Oh, ketika ternyata ini boleh Pak dosen, nggih, videonya PPL. dari luar. Berarti ini Gimana, Pak? belajarnya boleh dari video luar, nggih Pak dosen. Bukan yang kita buat. Boleh, boleh lah. Karena saya kira itu harus video yang Buat kita buat sendiri. sendiri. Makanya terkendalanya di sini Pak Makanya dosen. banyak Iya, yang belum Bapak. ngumpulin, Itu. Pak. Itu yang Benar, banyak yang belum Pak. ngumpuli, Bapak. Kami proses buat video, Bapak. Kita suruh buat Boleh, video dulu, Pak. boleh video dari luar. Tetapi ketika Bapak Ibu mengajar, kan pakai video sendiri nanti. Sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, Pak. Tapi nanti videonya harus diedit ya, jangan terlalu panjang, 1 jam. Siap, Pak. Oke Pak dosen, siap. Alhamdulillah. Sudah agak ringan ini. Apalagi Bapak Ibu. Nah, untuk membuat video Bapak Ibu, untuk membuat video itu boleh dimintakan orang lain untuk membantu. Tetapi Bapak Ibu nanti tetap ikut pelatihan membuat video. Siap, Pak. Artinya membantu tuh begini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ujian UKIN, kan nanti ada video yang harus diupload. Itu benar-benar video Bapak Ibu mengajar. Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Tak kasih tahu caranya untuk biar supaya nilainya bagus seperti apa. Besok aja lah di lain waktu saya jelaskan. Untuk Siap, malam ini Pak. kita Siap. clearkan LK-LK ini dulu. Siap, Pak. Oke. Ya. Habis ini di Samsul. Ya. Sudah cukup ini Bapak Ibu yang ini? Cukup, Pak. Oke. Insya Allah cukup, Pak, kalau ini, Pak. Ya, AI, artificial technology apa ini isinya? Kecerdasan buatan. Jadi berbasis aplikasi AI, Pak, ya ini. Saya browsing-browsing, Pak. Ya. Terus buat akun dapatnya ada Ya, ini sudah benar, Bu. Ini sudah benar. Cuma nanti tolong difokuskan ke 3 TP tadi loh, Bu. Siap, Pak. Berarti 3 TP yang di awal tadi harus sinkron sampai ke bawah-bawah itu ya, Pak ya. Ya, misalnya Ibu membuat soal berbasis kuis misalnya ya. Tidak pilihan ganda lagi loh ini. Ini ada kuisis sih. Ya, itu nanti seperti apa itu bisa membantu. Saya kemarin juga wah itu canggih Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin mengisi pengajian Maulid Nabi gitu kan. Itu ngomong aja ke chat GPT, tolong buatkan gitu ya sambutan Maulid Nabi tentang apa? Tentang ya Maulid Nabi gitu. Dia akan muncul itu. Itu. Jadi Bapak Ibu sekarang punya asisten pribadi, nggak usah bingung-bingung. Ya Pak Hakim ya, Pak Hakim ada yang izin katanya sebagai panitia masjid siapa itu? Saya Pak dosen. Berarti dadaan, Pak. Bapak Ibu, tolong kalau Bapak Ibu jadi apa ya? Biasanya kalau guru PAI itu kan ketua takmir atau penceramah gitu. Itu bikin aja di chat GPT yang Ibu Leli maksud ini, ketik aja. Misalnya, nggak usah ceramah lah, kultum gitu ya. Kultum apa puasa Ramadan mau ngisi apa itu tentang kesehatan berpuasa, apa manfaat kesehatan ketika berpuasa itu muncul itu Bu. Muncul, itu tinggal pakai aja gitu. Nggak usah cari di Google, nggak usah cari di mana YouTube, bikin teks sendiri, nanti kreatif itu AI itu. Oke, Bapak. Itu ini Bu Leli ini sudah ngasih tahu nih chat GPT ada simplified ini
ada Bombazel, ada Quizzes. Kalau yang Nah, ini ini berarti bukan IAI ya Pak ini Pak, karena masih butuh campur tangan. Yang penyusunan soal berbasis AI. Karena ini kalau yang word wall dia berbeda, enggak kayak Simplify sama ChatGPT kan, kalau itu tinggal kita ketikkan terus dia langsung buat ya Pak. Kalau yang ini ya masih diotak-atik, berarti enggak termasuk Pak ya? teknologinya. Iya, berarti bukan termasuk AI, teknologi Ya, aja. ini ini ya apa ya? Biasa ya bantuan komputer biasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang bisa membantu saya untuk menjelaskan. Saya belum pernah masuk di sini sih. Kalau puisi sudah, terus apa itu apa yang sekarang lupa saya itu, yang bikin soal itu loh. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bisa menjelaskan ke Bu Leli, silahkan membantu Bu Leli menjelaskan ini. Kalau Pak, untuk yang media berbasis AI ini Pak, kami buatnya itu seperti PowerPoint, tetapi di dalamnya itu sudah tercangkup dari materi, soal, itu enggak apa-apa ya Pak, yang satu link aja yang kita kirimkan gitu Pak. Saya belum tahu wujudnya ya Pak. Wujudnya nanti seperti apa saya masih. Nah ini tuh Pak, nanti saya tadi udah nyoba Pak, saya PPT-nya saya masukkan di Google Drive, linknya saya kopikan di situ Pak. Terus kalau buka itu harus kayaknya minta password kayaknya Pak. Apakah kita melampirkan passwordnya juga Pak? Password ya. Dari Google Drive kita. Mungkin teman-teman ada yang kendala seperti itu. Maksudnya kalau Pak Ajis? dibagikan minta akses Pak, minta perizinan dulu sama Pak Rizky ya? Iya, enggak, maksudnya di situ harus dimasukkan passwordnya Bu, password Google Drive kita. Nah itu apakah kita juga nyantumkan passwordnya atau bagaimana? Tadi saya kelihatannya udah nyoba, kok kayaknya harus masukkan password lagi gitu. Padahal sudah diubah pengaturannya ya Pak? Nah itu saya agak bingung membagikan link dari Google Drive, tapi saya coba lihat di YouTube ya tinggal dibagikan linknya gitu aja Pak. Oh gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu prinsipnya begini. Jadi contoh AI ya, atau AI itu satu ya pokoknya prinsipnya dia sifatnya membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah ya teknologi komputer gitu ya. Yang pertama sebagai virtual, asisten virtual, asisten virtual. Yang kedua bisa juga berupa kamera ponsel itu. Misalnya bagaimana mendeteksi wajah, ya. Seperti Filter apa ya itu Pak, filter Instagram gitu kan bisa mendeteksi. ya, kualitas foto atau video, fitur lain ya. Jadi kamera ponsel itu teknologi AI. Atau kalau kita pakai kemudian ada lagi pakai media sosial ya. Misalnya membuat konten, berteman dengan banyak orang, menggugah foto atau video ya. Kemudian yang berikutnya e-commerce ya, e-commerce, belanja online itu juga pakai teknologi AI. Kemudian berikutnya ada aplikasi streaming ya. Streaming Bapak Ibu sudah pernah ya tentunya dengan siswa-siswa Bapak Ibu menonton video, mendengarkan lagu, kemudian chatbot ya, online games ya, online games ya itu ada macam-macam itu. Saya kira Bu ini bisa pakai AI juga, Quizzes itu juga AI. Intinya prinsipnya dia membantu pekerjaan manusia gitu Bu.
bisa juga aplikasi transportasi online itu juga bisa. Siap. Ya prinsipnya ya gitu Bu Leli. Jadi prinsipnya AI itu prinsipnya adalah sistem komputer yang dirancang dengan kecerdasan yang hampir menyerupai manusia itu ya. Intinya dia bisa membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Selama aplikasi itu membantu pekerjaan manusia, ya sudahlah itu AI itu aja. Oh, siap Pak. Itu Pak Rizky. Jadi kalau PPT-nya nanti bisa membantu Pak Rizky, ya dah itu AI gitu. Aplikasi Canva itu juga sudah masuk AI Pak di situ Pak. Itu Masuk. Nggih. Masuk. Bu Leli ini sudah bagus, nanti tolong disesuaikan dengan TP-nya nanti. CP sama TP-nya. Siap Pak, siap. X lagi. Ini sampai LK5F saja Pak punya saya. Oh cukup, berarti sudah cukup. Ya, dah, baik. Saya stop share dulu Pak ya. Ya, sip. Itu ya Bapak Ibu, untuk hari ini tugas 5 itu ada 2 ya, terkait dengan materi ajar, advent material yang meliputi pengetahuan konseptual, pengetahuan faktual dulu ya, faktual, konseptual, kemudian prosedural dan metakognisi. Tolong Bapak Ibu kerjakan ya, karena materi ajar yang akan disampaikan itu harus urut itu, runtut lah bahasanya gitu. Kemudian untuk media yang tadi berbasis LKPD ya, media LKPD yang apa tadi interaktif lah ya, terus pakai AI juga ini tadi. Saya baru tahu untuk K2 ini, K2 ini memang kesannya agak berat daripada K1 ini, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa bisa mengikuti lah ya, beradaptasi. Hanya catatan saya dari Bu Leli itu tolong CP sama TP diarahkan apa bisa mendapatkan nilai yang maksimal, bahasanya begitulah ya. Dan pastikan nanti asesmen atau evaluasi yang dibuat itu benar-benar ada jaminan bisa mengukur TP yang Bapak Ibu bikin. Intinya begitu. Saya kira itu Bapak Ibu mungkin ada saran. Oh ini, mohon maaf, Bu Asep, mohon maaf ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Asep, monggo. Maaf Pak, ini tadi saya ada acara mendadak jadi saya terlambat. Menapa Ibu? Saat ini diskusi santai kok Bu. Maaf Bapak Ibu semuanya ya. Saya tadi kan hanya memperhatikan saja ini tadi masukan-masukan dari Pak Sigit sudah banyak sekali dan Bu Leli sudah luar biasa ini tadi ya. Hanya saja tadi saya hanya mengingatkan kalau ternyata di kurikulum Merdeka itu skornya sudah memakai mulai berkembang gitu ya Pak Sigit ya. Sekarang sudah mulai berkembang, kemudian belum berkembang, mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik gitu nggih. Nggih. Kemudian tadi yang AI tadi memang luar biasa. Kadang saya juga ya sebenarnya ya rada-rada isin gitu ya, rada malu. Karena saya kalau malam-malam itu mengerjakan tugas mau memberikan tugas untuk siswa, itu saya juga makainya juga AI. Tapi ya memang harus gimana ya, harus dilihat lagi kadang soalnya itu saking banyaknya, misalnya saya minta 25 soal pilihan ganda itu nanti kadang jawabannya itu
ada yang tidak sesuai, tapi luar biasa AI itu sangat membantu, betul Pak. Ya tadi Bu Leli itu pakai berbasis AI itu, wah luar biasa itu. Kita sebenarnya ada AI itu terbantu sekali itu ya. Iya, Bu. Oke. Itu aja Pak Sigit, terima kasih sekali. Terima kasih Ibu Asep, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk gabung. Sebenarnya malam ini hanya ke tugas 5 itu ada satu tugas yang belum tersampaikan di LMS, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Dan untuk besok kita sudah masuk asesmen awal ya, sudah mulai masuk. Ini karena masuk asesmen itu ya kadang masuk asesmen ini sebetulnya tugas berat bagi pembimbing ya, seperti saya sama Bu Asep ini. Bapak Ibu ini juga harus ini ya, paling tidak itu sering didampingi ini. Khawatirnya nanti keluar realnya terlalu jauh malah repot ini. Jadi Iya Pak. Bapak Ibu monggo jika ada yang komentar diskusi sebelum kita akhiri lah ya, kita nggak usah lama-lama, sebentar-sebentar yang penting ketemu gitu. Untuk menyatukan persepsi. Iya betul Pak. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan. Pelatihan medianya kapan Bapak Ibu ini? Sudah Pak, kemarin pertama hari Minggu. hari Minggu. 1 hari full Pak. 1 hari full, Pak. Gimana Bapak Ibu hasilnya? Sudah bisa membuat video kan? Anda gimana hasilnya? Hasilnya tahu sumber belajar dan video pembelajaran. Perbedaan video belajar dan video pembelajaran. Gimana Bu? Salah satunya itu. Oh gitu. Tapi bisa. Sisanya tutorial ya Pak. Udah lama. Oh, Sisanya gitu. tutorial Bapak. Aduh. Tutorial? Menggunakan capcut. Oh gitu. Iya. Ya, Bu, sebelum saya akhiri tadi sudah begini Bapak Ibu. Prinsipnya nanti video itu yang bikin Bapak Ibu, tetapi kan tidak harus Bapak Ibu. Bapak Ibu minta bantuan EO atau orang lain boleh. Jadi orang lain nanti diminta untuk membantu Ibu, tapi monggo lah siapa yang ahli IT, siapa mungkin itu teman sejawat atau orang lain. Nanti dari awal Bapak Ibu misalnya syuting mulai dari mau masuk kelas dan seterusnya, mulai dari pembukaan dan seterusnya. Nanti saya kasih tahu lah, nanti saya jelaskan di akhir-akhir bagaimana membuat video itu. Nah, prinsipnya nanti Bapak Ibu video yang diupload di ujian itu nanti ya itu tadi diupayakan video itu video bikinan sendiri. Sendiri itu artinya tidak dibikin sendiri tapi bisa dibantu orang lain. Bapak Ibu ngajar pakai baju yang bagus ya, dengan wajah berseri-seri ya, yang ramah gitu kan. Gitu loh Bapak Ibu. Loh itu betul ya, tatapan mata yang soft ya. Kemudian latihan senyum ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm gitu ya. Terus sambil pokoknya bikin wajah yang berseri-seri lah ya, jangan mengajar dengan wajah yang penuh beban, tolong jangan ya. Itu nanti akan dinilai dan misalnya nanti nuansa ruangan yang terang gitu. Seperti ruangan saya ini kurang terang nggak? Nah, seperti itu. Jadi nanti dibikin semenarik mungkin agar supaya video Bapak Ibu itu bagus hasilnya ya. Kemudian nanti yang terpenting berikutnya adalah ada host-nya itu. Tadi yang saya sampaikan ke Bu Leli itu diupayakan ke host. Kemudian 4C-nya harus jelas ya, kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi nanti akan saya lihat. Nanti apakah nanti Bapak Ibu mengadakan pembelajaran dengan berdiskusi dan seterusnya, apakah mampu ke sana. Kemudian yang baru saja saya sampaikan itu adalah advance materialnya ya. Jadi nanti tolong materi itu harus runtut itu ya, runtut dari faktual, konseptual, ya prosedural sama metakognisi. Saya kira itu Bapak Ibu itu yang penting gitu. Selain afeksi sikap tadi ya. Cukup Bapak Ibu? Cukup J? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup ya Bu Asep J? Ini saya kira setengah jam cukup lah ya. Ini 8.21, di sana sudah setengah 9 ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya kira
efektivitas waktu saja karena diskusi malam hari ini dianggap cukup, dan Bapak Ibu mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk mengerjakan tugas 5 ya, tolong diselesaikan. Masih ada waktu. Tadi mau dikerjakan semalam suntuk, monggo. Terus nggak ngajar izin gitu ya, monggo gitu ya. Itu Bapak Ibu yang bisa memanage waktunya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Intinya nanti kami hanya berbagi, mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bisa membawa keberkahan, keilmuan bagi kita semua gitu ya. Amin. Membaca hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jangan lupa Bu Leli foto ya. Ya Pak, itu dulu Pak ya. Ya. Siap Bapak Ibu berpose sama anaknya, enggak Bapak juga Bapak Ibu. Nggih. Siap 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akhirkan baca salam ya. Kita mohon izin untuk keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Terima kasih Ibu Asep. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih.